Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putra Kurniadi dengan NIM 190860047 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi pertemuan 9, yaitu Administrasi Keuangan. Sebelum masuk ke materi administrasi keuangan, alangkah lebih baiknya kita mempelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan administrasi keuangan itu sendiri. Jadi, administrasi keuangan secara umum yaitu upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua sistem keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi. Dapat kita simpulkan, berarti administrasi keuangan sekolah yaitu upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan segala sesuatu, baik dalam keuangan di sekolah untuk mencapai tujuan sekolah itu tersendiri. Masuk ke materi yang pertama, yaitu sumber pembiayaan sekolah. Menurut Amirin 2013 nomor 92, sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah dikategorikan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu anggaran rutin dan APBN, yaitu anggaran pembangunan. Anggaran ini diberikan oleh negara, baik dari daerah maupun secara pusat. Anggaran ini biasanya disebut juga dengan dana BOS. Kemudian yang B yaitu dana penunjang pendidikan atau DDP. Dana penunjang pendidikan ini dapat juga diterima dari peserta didik yang menunjang biaya pendidikannya, seperti pembayaran uang komite. Kemudian bantuan sumbangan dari BP3 yang sekarang berubah menjadi SPP, yaitu dana peserta didik seperti untuk pembayaran seragam, buku tulis, buku-buku mata pelajaran, ATK, alat tulis, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu sumbangan dari pemerintah daerah setempat. Kemudian yang kelima, bantuan lain-lain. Bantuan lain-lain ini adalah bantuan yang diterima oleh sekolah dari berbagai pihak selain APBN dan APBD. Kemudian dana penunjang pendidikan, dana dari masyarakat, dan sumbangan dari pemerintah daerah setempat. Berarti dana bantuan dari lain-lain ini dapat diterima dari instansi lain yang berasal dari kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Kemudian masuk ke materi pembahasan yang kedua, yaitu pengolah keuangan sekolah. Untuk melaksanakan tugas pengolahan keuangan sekolah di setiap lembaga pendidikan, pengelolaan ini dilakukan oleh bendaharawan. Jadi, bendaharawan ini adalah orang yang memberi tugas untuk penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan dalam sekolah.
Baik, materi yang selanjutnya yaitu RPS, yaitu rencana pengembangan sekolah. Jadi RPS ini adalah sebuah dokumen perencanaan yang disusun oleh sekolah sebagai acuan untuk mengadakan perubahan menuju kondisi yang lebih baik dalam jangka waktu 5-4 tahun. RPS ini memiliki fungsi yaitu mengenali kondisi sekolah secara detail, kemudian menetapkan perubahan yang diinginkan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dialami sekolah selama 5 tahun sebelumnya, kemudian mengidentifikasi penyebab masalah tersebut. Setelah itu, menganalisis setiap langkah pemecahan yang dapat ditempuh dengan menganalisis kondisi yang ada. Setelah itu RPS ini menyusun rencana dalam jangka waktu 5 tahun. Baik, materi yang terakhir yaitu RKAS atau juga disebut dengan Rencana Kerja Anggaran Sekolah. RKAS ini pada intinya memuat tentang rencana penerimaan dan rencana pengeluaran keuangan dalam 1 tahun. Bagian rencana penerimaan memuat tentang sumber-sumber penerimaan yang sudah pasti, dan sedangkan bagian rencana pengeluaran memotong dan memuat program-program kegiatan dan anggaran pembiayaan setiap kegiatan dan sebagainya. Jadi RKAS ini dapat sebagai acuan untuk kegiatan keuangan dalam 1 tahun sekolah itu, dari mana pendapatan yang mereka dapatkan, kemudian apa saja pengeluaran-pengeluaran yang harus mereka keluarkan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.